Kita akan melanjutkan eksposisi 1 Yohanes. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh dipanggil, dipilih menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa menyadari identitas kami di hadapan Tuhan. Kami dilahirbarukan oleh Allah sendiri, dan kami sudah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan untuk tak bercacat, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Tuhan tidak melepaskan kami, dan Tuhan terus memanggil kami untuk menghidupi iman Kristen. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menyertai hidup kami senantiasa, dan berikan kami kerendahan hati Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami ini, kami tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kami bisa sungguh-sungguh bertumbuh, semakin mengenal Allah, semakin mengenal diri kami, semakin dalam lagi di hadapan Tuhan. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengar, kiranya Allah Roh Kudus boleh menyertai, menguduskan kami, dan boleh bekerja di dalam hati kami, sehingga kami boleh menyambut kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan kami juga memiliki hati yang baik, hati yang dipersiapkan untuk bisa mengerti firman dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai yang ke-9. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai yang ke-9 saya akan bacakan untuk kita semua. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah kita pada hari ini adalah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Siapakah yang bisa membinasakan perbuatan-perbuatan iblis? Hanya pribadi yang lebih berkuasa dari iblis. Dan kita sebagai manusia tidak lebih berkuasa dari iblis, tidak lebih pintar dari iblis, kita lebih lemah dari iblis, dan kita seringkali mengikuti natur yang berdosa kita, yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam salah satu buku pendeta Stephen Tong, dia mengatakan bahwa siapakah Stalin, siapakah Napoleon, siapakah Mao Zedong, siapakah Soeharto, siapakah Marcos. Mereka hanyalah manusia yang suatu hari harus turun dari tahta mereka, tetapi Tuhan adalah Raja yang bertahta selama-lamanya. Kalau kita melihat, mempelajari para pemimpin-pemimpin yang disebutkan barusan, ya, itu ada kesamaan yang dimiliki oleh mereka. Ada kesamaan yang dimiliki oleh Stalin, Napoleon, Mao Zedong, Soeharto, dan Marcos. Kesamaannya adalah mereka memiliki tahta, suatu kuasa yang besar, suatu otoritas untuk mengambil keputusan bagi banyak orang. Mereka punya kuasa yang besar, dan dengan kuasa yang besar, Bapak Ibu Saudara sekalian, seseorang itu bisa menyelamatkan atau menolong seseorang yang lain, atau juga seseorang bisa membinasakan atau menghancurkan kehidupan orang yang lainnya. Inilah akibat atau dampak dari seseorang yang memiliki kuasa, bisa to destroy, ya, atau to build, membangun seseorang, menolong orang, to help others, ataupun menghancurkan, to destroy others. Kita lihat di bawah kepemimpinan Stalin di Rusia, banyak yang menjadi korban jiwa di dalam kekuasaannya. Napoleon juga sama, seorang jenderal perang Prancis yang luar biasa, membunuh banyak tentara musuh, yang dianggap musuh dia binasakan. Mao Zedong juga sama, ya, menewaskan puluhan juta orang Tionghoa yang melawannya. Dan di Indonesia juga pada Orde Baru itu, ya, di bawah kepemimpinan Soeharto banyak korban jiwa. Sampai ada istilah zaman dulu itu adalah Petrus, ya, penembak misterius. Seseorang yang dianggap musuh, yang dianggap kriminal, yang jahat, ya, yang banyak tato, itu dianggap pada waktu itu, ya, ditembak di tengah jalan, mati dibiarkan begitu saja. Kemudian
dikasih uang 10.000 untuk pemakaman. Wah, zaman itu, zaman Soeharto banyak sekali ya pembunuhan dan banyak orang juga mati, bahkan dipenjara. Karena apa? Kuasa. Di bawah kepemimpinan Marcos juga ya, Filipina banyak orang yang mati di bawah kepemimpinannya. Mereka menghancurkan, membinasakan orang-orang yang bagi mereka musuh. Bagi mereka tidak sesuai dengan kriteria mereka, mereka bisa saja membinasakannya. Tetapi juga bisa menolong orang yang sesuai dengan kriteria mereka. Dari sini kita bisa mendapatkan kebenaran bahwa pekerjaan membinasakan ya atau menghancurkan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa atau otoritas. Otoritas yang dimiliki seseorang itu bisa menghancurkan sesamanya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Allah lah pemimpin yang paling berkuasa di alam semesta, bukan manusia. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa dan memiliki kuasa untuk membinasakan perbuatan dosa dan juga bahkan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus datang ke dunia ini untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus datang kedua kalinya suatu hari nanti ya, menyelesaikan dunia ini, memulai kehidupan yang kekal. Itu juga untuk apa? Membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Karena Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Dan Allah yang maha kuasa itu mampu mengampuni, mampu menyelamatkan, tetapi ingat, jangan lupa bahwa Allah yang berkuasa itu juga mampu menghancurkan, mampu membinasakan, mampu menghukum orang yang berdosa. Dalam 2 Tawarik 25 ayat 8, di situ dikatakan bahwa Allah mempunyai kuasa untuk menolong atau menggelincirkan. For God has power to help or to cast down. Menolong atau menjatuhkan. Tuhan bisa saja melakukannya. Yang taat kepadanya dia berkati. Yang tidak taat kepadanya dia hukum. Yang mau datang kepadanya dia tolong. Yang tidak mau datang kepadanya dia gelincirkan, dia jatuhkan. Tetapi bagi umat yang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu ketika merendahkan kita, merendahkan kesombongan kita ya, merendahkan diri kita yang sombong itu dalam rangka supaya kita bisa bertobat, supaya kita semakin dekat kembali kepada Allah. Itu adalah perbuatan baik juga ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jika dibandingkan dengan penguasa dunia, kuasa para penguasa dunia itu tidak bertahan selamanya. Meskipun mereka bisa berkuasa puluhan tahun. Kita lihat juga di dalam sejarah bangsa Israel, raja-raja jahat itu diberikan umur yang panjang juga oleh Tuhan. Memerintah 40 tahun dan kesimpulannya adalah mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hidupnya panjang. Raja-raja yang baik juga ada, mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi ada yang hidupnya pendek, ada yang hidupnya panjang juga. Itu di dalam kedaulatan Tuhan. Suatu hari para pemimpin-pemimpin dunia ini akan mati dan turun tahta juga. Tetapi Allah yang kita sembah itu tidak akan pernah turun tahta. Dia terus memberikan penyertaan kekuasaannya dan menjalankan pemerintahannya itu di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus menyadari kuasa Allah yang begitu besar ini dan begitu kekal ini. Dia senantiasa memerintah seluruh dunia ini sampai kepada kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen yang mengerti bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah kita ini masuk ke dalam bagian anggota keluarga Allah, yang sudah memasuki dalam pemerintahan Allah sendiri, kita harus sadar bahwa kita punya tugas, yaitu bukan berdiam diri menikmati keselamatan lalu tidak kerja apa-apa, melainkan tugas kita adalah menaati firman Tuhan. Atau menaati firman Tuhan ini sinonimnya adalah kita membinasakan segala perbuatan-perbuatan iblis. Perbuatan iblis itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Menggoda orang untuk melakukan dosa. Setan artinya adalah melawan Allah, musuhnya Allah. Kita berusaha untuk supaya tidak ada semakin banyak dosa di dalam dunia ini. Entah dengan penginjilan, entah dengan ibadah, entah tentang dengan berbuat baik dan lain-lain. Kita berusaha itu semua supaya kerajaan Tuhan datang dan supaya kita bisa terus menjalankan firman Tuhan dan banyak orang terlepas dari jerat iblis. Itulah tugas kita yang akan kita terus lakukan di dalam
pengenalan kita akan Kristus. Di dalam perjalanan kita bersama dengan Kristus, yaitu apa? Taat kepada firman Tuhan. Yaitu apa? Membinasakan perbuatan dosa maupun perbuatan-perbuatan iblis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membinasakan perbuatan dosa? Bagaimana kita membinasakan perbuatan iblis? Kata kuncinya adalah dengan kuasa. Harus dengan kuasa. Kalau kita tidak punya kuasa Tuhan, kalau kita tidak meminta anugerah dari Tuhan supaya kita berusaha ya sekuat tenaga untuk taat firman Tuhan, ya kita akan gagal terus. Ingat bahwa kita itu sudah masuk ke dalam tahap pengudusan, di mana tahap pengudusan ini ketika kita mau taat firman Tuhan, kita membutuhkan dua aspek, yaitu 100% anugerah Allah dan juga 100% usaha manusia. Siapa yang mampu supaya kita bisa berusaha lebih baik? Siapa yang mampu memberikan kuasa itu, pertolongan itu supaya kita berusaha melakukan firman Tuhan? Hanya Tuhan ya. Kita butuh kuasa yang dari Tuhan sendiri, dan ini adalah perjuangan yang panjang dan sulit dalam kehidupan kita, yaitu mengikis setiap perbuatan-perbuatan dosa. Kita menyangkal diri kita memikul salib, kemudian kita juga mengajak orang-orang lain percaya kepada Kristus dan juga melakukan perbuatan baik. Nah, dalam bagian surat 1 Yohanes ini, Yohanes ingin sekali agar setiap orang Kristen itu bisa menguduskan diri, menaati firman Tuhan. Di dalam ayat 7 dia katakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Kenapa Yohanes memberikan nasihat ini? Karena memang di jemaat yang dilayani oleh Rasul Yohanes, ada sebagian jemaat yang anggap diri benar pada ajaran mereka sendiri, tetapi sebenarnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Sebenarnya itu melenceng dari iman Kristen. Itu adalah kesesatan. Ada yang anggap diri benar, tetapi sebenarnya mereka adalah pengajar-pengajar sesat. Dan kita tahu bahwa di dalam surat 1 Yohanes ini, Yohanes menjelaskan bahwa antikristus itu bukan yang ada di luar kekristenan ataupun di luar gereja. Melainkan antikristus adalah orang-orang yang muncul dari kelompok kita sendiri, tetapi tidak mempercayai ajaran Alkitab. Tetapi yang hidupnya sesat, yang mengenal dan bahkan mengajarkan Tuhan Yesus yang lain, Injil yang palsu. Mereka dari mana? Dari kalangan kita sendiri. Jauhi mereka itu. Jangan sampai tersesat. Penyesat-penyesat itu muncul dari komunitas kamu sendiri. Orang-orang Kristen di zaman Yohanes mengalami ancaman dari kelompok yang menganggap diri benar, tapi sebenarnya tidak benar. Kelompok yang dihadapi Yohanes adalah orang-orang yang sesat di dalam kristologi atau pengenalan akan Yesus Kristus. Mereka tidak percaya inkarnasi Yesus Kristus. Yesus Kristus, Tuhan menjelma menjadi manusia, mereka tidak percaya itu. Lalu bagaimana dengan Yesus yang sebagai manusia hidup selama 33,5 tahun? Mereka katakan itu bukan manusia, tetapi roh yang seperti manusia. Ya, bukan sepenuhnya manusia. Nah, ini ajaran yang sesat. Tidak mengakui kemanusiaan Yesus, sesat. Tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus juga adalah sesat. Mereka juga percaya bahwa Yesus itu punya dua kepribadian. Ya, bukan satu pribadi, dua natur, yaitu natur Allah maupun natur manusia, tetapi mereka mengatakan punya dua kepribadian. Yesus itu punya kepribadian Allah maupun juga kepribadian manusia. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu sewaktu-waktu jadi Allah, Allah full. Tetapi pada waktu yang lain, Yesus menjadi manusia. Terbatas, tidak tahu apa-apa, kayak gitu ya. Tidak maha tahu. Yesus dianggap punya dua kepribadian yang berbeda tersebut. Nah, akhirnya kelompok ini merusak komunitas yang ada, sehingga jemaat Kristen pun tercerai-berai, ya, banyak yang berpikir tentang Yesus Kristus, dan akhirnya tersesat juga. Nah, mereka tidak mengerti dan tidak percaya pada Injil yang sejati, tetapi mereka tetap menyebut diri mereka Kristen, ibadah di gereja. Nah, ini adalah orang-orang yang pengajar-pengajar palsu. Dan kalau berkaitan dengan Yesus Kristus, mengenal Yesus yang salah, itu sangat bahaya sekali. Bisa jadi orang tersebut belum memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus, dan bisa juga orang-orang yang mendengarkan pengajaran mereka tidak mendapatkan Injil yang sejati.
Ya, mereka bisa tidak diselamatkan, bahkan mereka tidak bisa bertumbuh dalam Yesus Kristus karena mengenal Yesus yang lain. Ini adalah mengajarkan Yesus yang lain, mengajarkan pribadi yang lain, meskipun sama-sama katakan Yesus. Ini adalah Injil yang palsu. Maka Rasul Yohanes memberikan dua nasihat ini. Yang pertama, jangan membiarkan dirimu tersesat. Ternyata ada dosa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, yaitu apa? Membiarkan diri tersesat. Dengerin khotbah-khotbah yang tidak benar, tersesat. Ya, ke gereja yang tidak benar, tersesat. Ya, tidak mau aktif di dalam membaca, menyelidiki firman Tuhan, tersesat. Cuek terhadap doa, persekutuan doa, bisa tersesat. Karena apa? Bukan karena Tuhan itu tidak beranugerah. Bukan karena Tuhan itu tidak menyediakan sarana-sarana anugerah. Tetapi kitanya yang membiarkan diri kita tersesat. Ya, jalan kemana aja ya bebas. Ya. Mau hidup sebagai Kristen ateis ya, atau ateis praktis kayak gitu ya. Kita hidup sebagai agama Kristen betul, tapi hidup kita ateis. Ya udah terserah. Mau Yesus yang mana juga nggak peduli. Saya dengarkan Yesus mana lah. Ya, nggak pedulilah ajaran yang benar, nggak peduli menyelidiki firman Tuhan, nggak peduli baca firman. Itu adalah orang Kristen yang membiarkan diri tersesat. Gereja banyak membiarkan diri mereka tersesat juga. Mungkin hamba-hamba Tuhannya baik, setia. Tetapi jangan lupa generasi-generasi yang muncul di dalam kekristenan, di dalam gereja itu orang baru. Orang muda yang mungkin tidak mengerti sejarah Kristen, yang mungkin tidak mengerti sejarah gereja. Akhirnya apa? Kalau tidak kuat kepemimpinan seorang hamba Tuhan atau pengurus di dalam gereja, mereka pun dikalahkan dengan generasi yang muda. Yang apa? Pengajaran ataupun doktrin mereka sudah sesat, sudah mengenal Yesus yang lain. Dan ada teori yang mengatakan bahwa gereja itu sedang diserang dengan kesesatan mulai dari mana? Perubahan yang paling mudah adalah bukan liturgi ya, liturgi di dalam arti urutan-urutan ibadahnya, tetapi yang paling mudah masuk adalah lewat lagu, pujian, itu mudah diterima. Saya percaya orang-orang reform pun ya, kalau di luar sana jarang mendengarkan himne ya. Kita dengarkan lagu-lagu Kristen yang mudah didengar mungkin ya. Ya itu masuk lewat mana? Lewat kehidupan sehari-hari, lagu yang biasa, yang enak didengar. Akhirnya konsep ibadah itu berubah. Bukan ibadah itu latihan datang kepada Yesus, tetapi ibadah menjadi entertainment. Ibadah itu hiburan untuk kita, bukan latihan untuk datang kepada Kristus. Itu dimulai dari mana? Lagu, pujian yang mudah diterima. Kalau ngubah urutan ibadah atau ngubah khotbah ya susah ya. Siapa yang bisa ngubah khotbah orang? Siapa? Hanya Tuhan yang bisa ubah khotbah seseorang, itu hanya Tuhan ya. Hanya firman Tuhan. Tapi ubah lagu, siapapun bisa ya. Siapapun bisa ubah lagu. Siapapun bisa terima lagu-lagu yang berbagai macam, tetapi ternyata teksnya salah. Motivasinya salah. Ya, motivasi-motivasi itu bisa muncul dan akhirnya membiarkan gereja tersesat. Berarti kalau gereja diam, ajaran yang sesat yang berkuasa. Maka Yohanes mengatakan bahwa jangan membiarkan seorang pun ya menyesatkan kamu. Berarti ada yang menyesatkan kita. Ya, ada yang menyesatkan gereja Tuhan, ada yang menyesatkan diri kita. Kalau kita tidak lawan, kita tidak tahu jalan yang benar, kita akan lama-lama tersesat. Kalau kita berada di suatu daerah lalu tersesat, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau tersesat terus, paling parah mati. Ya, terus kedua terparah adalah stres, depresi, ya sakit, ya tidak bisa mendapatkan damai sejahtera. Kalau tersesat, ya tersesat secara fisik, kita nggak tahu jalan masuk kemana gitu ya, jalan mana atau ke hutan. Apa yang terjadi? Kita bisa mati. Kita bisa sakit, kita bisa stagnan. Demikian juga, kalau rohani kita itu sudah hidup ya. Rohani orang Kristen itu nggak mungkin mati lah, karena sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Tetapi yang paling parah bisa terjadi kalau rohani kita yang sudah hidup itu tersesat, apa? Sakit.
Ya, tidak bisa bertumbuh maksimal. Kita akan menjadi bayi rohani terus. Lahir baru, bayi terus. Itu kerohanian ya. Bayi rohani terus. Karena apa? Kita tersesat. Membiarkan diri tersesat. Setiap anak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau nggak diajarin orang tuanya, tersesat. Coba biarin anak nggak diajarin firman Tuhan, nggak disekolahin, tersesat kok. Yang maksudnya tersesat adalah mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Ya, main terus, nonton terus, ya. Tidur terus, semua yang diinginkan akan dilakukan. Kalau memang tidak ada yang mengarahkan mereka, anak-anak. Itu kerohanian anak-anak. Dan anak-anak itu ya membiarkan diri mereka lah ya. Itu yang sulit ya. Maka kita perlu, kalau kita sebagai orang Kristen yang belajar untuk dewasa, kita perlu jangan membiarkan diri kita itu tersesat. Gereja yang tidak kabarkan Injil itu gereja yang salah. Ini sudah masuk ke dalam kesesatan karena tidak ajarkan Yesus yang sejati. Tidak setia kepada Alkitab. Maka jangan ke sana. Ya, orang yang terus mau ke gereja sesuai dengan kriteria mereka itu membiarkan diri mereka tersesat. Maka kita perlu panggil, kita mau membina diri kita itu di dalam komunitas yang sehat, bukan yang sesat. Nah, arah kerohanian kita sebagai orang Kristen adalah harus menjauhi kesesatan dan juga membinasakan perbuatan yang jahat. Ini adalah nasihat dari Yohanes. Yang pertama, jangan membiarkan diri tersesat. Semakin kita tidak baca Alkitab, semakin kita ke gereja yang salah, mendengarkan khotbah yang salah, membaca buku yang salah, kita akan tersesat. Dan yang kedua, Yohanes katakan, marilah kita mempraktekkan kebenaran. Melakukan kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan kita, Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah standar hidup orang Kristen. Apa yang Yesus lakukan secara prinsip kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Pola hidup kita sebagai orang Kristen adalah serupa dengan Yesus Kristus. Yesus adalah kebenaran. Maka orang Kristen perlu mengerti, mengenal kebenaran Alkitab. Ya, Alkitab adalah dasar kebenaran orang Kristen dalam melakukan firman Tuhan. Dan juga Alkitab ini adalah perkataan. Yesus itu hidup, teladan. Kurang apa lagi sih? Kalau anak itu mau belajar sesuatu kan harus dari kata-kata ajaran kan ya. Terus dari praktek teladan. Bahkan ada yang mengatakan teladan itu berbicara lebih besar daripada kata-kata. Tuhan sudah memberikan kita kata-kata doktrin. Tuhan sudah memberikan pribadi Yesus Kristus. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Wah, ini adalah suatu berkat besar. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran? Di dalam firman Tuhan dan di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan bagaimana kita bisa melakukan kebenaran? Pertolongan Roh Kudus. Ya, pertolongan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran ada dalam hati kita dan kita membiarkan Roh Kudus bekerja, bukan membiarkan diri kita tersesat. Kita perlu sering-sering ngomong kepada Roh Kudus juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena Roh Kudus ini penolong. Dia itu roh kebenaran. Dia itu pembimbing kita. Dia itu pendamping kita. Masa sama pendamping kita nggak pernah ngomong sih? Roh Kudus tolong aku untuk bisa ibadah dengan baik. Tolong aku bisa melakukan segala sesuatu itu yang benar. Seperti yang Yesus lakukan. Bukan yang salah, bukan yang sesat. Nah, ini Roh Kudus ya. Roh Kudus dalam hati kita menolong kita untuk terus melakukan kebenaran. Semakin kita berbuat benar, berarti semakin kita serupa dengan Yesus Kristus. Ya, semakin benar, semakin serupa dengan Kristus. Semakin salah, semakin sesat, kita sebaliknya, semakin serupa dengan iblis. Inilah dasar pertimbangan kita kalau mau menilai hidup kita bagaimana. Apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari sudah melakukan yang benar atau banyak salahnya ya? Kita bisa nilai hidup kita tuh dari yang kelihatan betul. Manusia itu paling mudah menilai orang lain itu dari fenomena. Kita bisa pikirkan hidup kita. Apakah kita hidup sudah benar belum ya? Maksudnya benar itu bagaimana? Ya, benar itu adalah kita menjalankan firman dan diberikan pertolongan oleh Roh Kudus sendiri. Karena untuk bisa melakukan kebenaran, kita memerlukan kuasa dari roh kebenaran.
Waktu kita lakukan kebenaran, berarti Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Kita bisa nilai diri kita bahwa, oh, hidup saya ternyata sudah dipenuhi Roh Kudus. Oh, hidup saya ternyata memenuhi diri saya dengan ketersesatan. Kita bisa nilai diri kita. Bahkan kita perlu minta pertolongan Roh Kudus senantiasa untuk memberikan kepekaan dalam hati kita untuk mengetahui mana yang kudus, mana yang tidak kudus, mana yang benar, mana yang salah. Karena kita mau mengikuti teladan Yesus Kristus. Dua nasihat ini dari Rasul Yohanes tentang pengudusan, yaitu yang pertama adalah jangan membiarkan diri tersesat. Arus kesesatan itu terus berjalan menyerang kita. Kalau kita diam saja, pasti tersesat. Maka kita harus aktif. Dan yang kedua, Yohanes katakan, mari kita sama-sama mempraktekkan kebenaran. Ayo, sukai hal yang benar. Sukai ibadah. Ya, sukai firman Tuhan. Selidiki firman Tuhan. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Kita mampu dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, kita dikuatkan oleh Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan. Lalu Yohanes jelaskan dua jenis ataupun identitas ya, dua jenis identitas dan perilaku manusia, yaitu di ayat 8 maupun ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 9. Ayat 8 bicara soal identitas dan perilaku dari orang yang terus melakukan dosa, sedangkan ayat 9 itu bicara soal identitas dan perilaku orang yang tidak terus melakukan dosa. Kita bahas dulu ayat yang ke-8, yaitu identitas yang pertama, yaitu adalah orang yang terus melakukan perbuatan dosa. Di situ Yohanes katakan barang siapa yang tetap berbuat dosa, keep on sinning, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, Yesus menyatakan dirinya, supaya apa? Ini salah satu tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu apa? Membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ya, membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Di dalam Yohanes 8 ayat 44, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 8 ayat 44, di situ dikatakan ya, 44, di situ dikatakan tentang pekerjaan iblis. Mari kita buka suara, kita baca bersama-sama, Yohanes pasal 8 ayat 44. 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di sini, ayat ini, Yesus jelaskan bahwa ada identitas iblis dan pekerjaannya. Iblis itu adalah pembunuh manusia. Iblis itu adalah pribadi yang sama sekali tidak ada kebenaran. Dan dia adalah bapa segala dusta. Itu setan. Ya, setan dikenal dalam 3 aspek ini. Yaitu dia pembunuh manusia. Ya, pembunuh manusia, dia ingin mematikan manusia. Dia benci manusia. Dia tidak mengasihi manusia. Iblis itu kalau bisa mematikan manusia senang, baik secara jasmani maupun rohani. Lalu iblis juga adalah seorang pribadi ya yang tidak ada kebenaran sama sekali. Semuanya itu palsu. Dia tahu kebenaran, dia tahu Yesus anak Allah, dia tahu Allah itu satu, tapi dia itu tidak ada kebenaran. Karena nggak percaya kebenaran. Ya, ini kita bisa lihat bahwa memang ada keterpisahan antara pengetahuan dengan hati. Iblis itu mungkin ya, iblis itu adalah suatu pribadi yang sangat mengenal Allah Tritunggal. Bukan hanya orang Kristen. Orang Kristen sangat kenal ya, kita sangat kenal Allah Tritunggal. Tapi yang setelah orang Kristen yang kenal Allah Tritunggal itu iblis. Dan iblis bagaimana dia menunjukkan dirinya tidak ada kebenaran, yaitu membuat orang lain sampai tidak mengenal Allah Tritunggal. Berarti orang lain itu lebih iblis dari iblis. Lebih setan dari setan. Itulah kepribadian setan, pelawan Allah. Dia membuat orang lain itu melawan Allah melebihi dirinya sendiri, bayangkan ya. Iblis tahu kok Allah itu satu. Iblis tahu kok Yesus itu anak Allah. Iblis tahu Yesus itu akan datang kedua kalinya. Tetapi banyak orang tidak mengenal Yesus.
Banyak tidak mengakui Yesus anak Allah. Banyak yang tidak tahu siapakah Allah itu juga. Berarti orang tersebut sudah tersesat, semakin tersesat. Ya, orang yang non-Kristen itu tersesat, semakin tersesat karena apa? Pekerjaan iblis. Dan orang yang tetap berbuat dosa itu adalah pengikut iblis. Iblis adalah yang sulung dari segala perbuatan dosa. Iblis itu paling pertama. Sedangkan Yesus adalah yang sulung dalam melakukan hal yang benar. Iblis, setan adalah yang sulung dalam melakukan perbuatan dosa. Pertanyaannya, kita mau ikut yang mana? Yang sulung yang melakukan yang benar, yaitu Yesus, atau yang sulung yang melakukan yang dosa, yaitu setan atau iblis. Lalu dijelaskan dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Implikasinya Bapak Ibu Saudara sekalian, pencuri, ya, pekerjaan pencuri itu adalah pekerjaan yang terus penuh dengan kebohongan. Seorang yang mencuri, dia tidak pernah mengaku bahwa dia pencurinya kepada banyak orang. Berarti dia berbohong terus. Kenapa iblis disebut sebagai pencuri? Karena memang dia berbohong terus kok. Dia mencuri kebenaran Allah, ya, dia menipu banyak orang. Dan inilah tujuan kenapa pencuri itu datang. Iblis itu datang ya di dalam dunia ini, yaitu membuat orang meninggalkan Tuhan. Tetapi Yesus datang, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus datang itu untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Seorang teolog menjelaskan bahwa kata Yunani dari pencuri, ya, di dalam Yohanes 10 ayat 10 ini, itu seperti kiasan yang kata yang sama yang dipakai pada guru palsu. Kata pencuri ini senada dengan istilah guru palsu. Jadi kita bisa katakan bahwa guru palsu, ya, pengajar-pengajar palsu, pengajar sesat, pekabar Injil yang lain, Injil yang palsu, itu berarti dia adalah pencuri kebenaran. Dia menutupi kebenaran, dia menghilangkan kebenaran yang seharusnya diterima oleh banyak orang. Dia mengajarkan doktrin keselamatan yang melenceng, dia mengajarkan Yesus yang lain, dia mengajarkan jalan keselamatan itu di luar Yesus Kristus masih bisa, ya. Dan lain itu adalah mereka sedang mencuri jiwa-jiwa yang bisa untuk bertumbuh mengenal Tuhan. Ini adalah suatu hal yang mengerikan, ya. Ada orang yang memang akhirnya bertugas untuk menghancurkan, membinasakan. Mereka punya visi demikian. Mereka punya misi demikian, menghancurkan gereja. Dan Yohanes katakan itu bukan dari luar. Yang dari luar itu sudah pasti kok. Ya, kita bisa siap, ada ancang-ancangnya. Namanya juga serangan musuh dari luar. Tetapi ini adalah dari dalam sendiri. Ya, dari dalam sendiri, serangan dari dalam. Inilah kenapa Allah Anak yaitu Yesus Kristus muncul supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ya, perbuatan iblis itu apa bentuknya? Jelas ya, kita tahu yaitu perbuatan dosa, melawan Allah, tidak memuliakan Allah, melakukan dosa yang besar, yang kecil, apapun itu yang tidak tepat sesuai dengan target Allah. Ya, Yesus datang untuk membinasakan perbuatan iblis, berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya Yesus datang memang betul untuk memberikan kita hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, hidup yang bebas dari penderitaan atau hukuman akan dosa, ya. Tuhan Yesus itu memberikan kelimpahan rohani. Nah, inilah kuasa Allah yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan kalau kita lihat sejak kapankah Yesus ini punya rencana untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis? Kita tahu di dalam Efesus dikatakan sebab Allah itu sudah memilih kita, orang-orang Kristen sebelum dunia dijadikan supaya apa? Supaya kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Berarti Yesus sendiri sudah merencanakan bahwa di dalam sejak kekekalan, dia akan menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. Sebelum iblis ada pun, ya, Yesus sudah tahu bahwa dia akan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Lalu di dalam Kejadian 3 ayat 15, itu juga dinyatakan, ya, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Yesus Allah sendiri menyatakan tentang janji keselamatan, yaitu dikatakan Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Yesus sudah, Allah sendiri, ya, Allah Tritunggal sudah menjanjikan bahwa Yesus ini akan meremukkan kepala
ular, akan mengalahkan iblis, akan membinasakan iblis. Ya. Dan waktu kita lihat Yesus Kristus mengerjakan penebusan di atas kayu salib, di sanalah pembinasan perbuatan iblis itu dimulai pada tahap yang pertama. Ya, janji penebusan itu sudah tahap pertama. Orang-orang yang percaya pada janji penebusan, yaitu Yesus akan datang meremukkan kepala iblis, dia diselamatkan. Dia menerima Allah Tritunggal. Dia percaya pada Allah yang sejati. Di situ Adam dan Hawa yang percaya, ya, mereka percaya kepada janji penebusan itu, mereka punya kemampuan untuk taat kembali kepada firman Tuhan. Tadinya mereka jatuh ke dalam dosa terus. Sebelum manusia itu percaya kepada janji keselamatan di dalam Yesus Kristus ataupun pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, mereka itu melakukan apa? Perbuatan-perbuatan iblis terus sebelum mereka percaya. Maka tahap pertama Yesus menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis adalah ketika janji penebusan itu diberikan dan juga penggenapan Yesus Kristus mati di atas kayu salib dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, disitulah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mampu melakukan hal yang benar. Kita mampu. Tapi bukan berdasarkan usaha kita sendiri, melainkan pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Nah, ini kita membinasakan. Ya, adanya gereja itu supaya kita bisa mengikis atau mengurangi perbuatan-perbuatan dosa yang ada di dalam dunia yang berdosa. Jadi kita punya kemampuan itu. Tahap pertama yang dilakukan Yesus adalah ini. Ya, ada janji penebusan, ada penggenapan penebusan dosa, dan juga kemudian pada hari kedatangan Yesus kedua kalinya. Nah, ini adalah tahap kedua bagaimana Yesus membinasakan perbuatan iblis, yaitu Yesus datang dengan kuasa yang tertinggi sebagai hakim atas seluruh alam semesta, dan dia akan menghukum iblis di dalam neraka dan seluruh pengikut-pengikut iblis, baik malaikat-malaikat yang sudah jatuh maupun orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Perbuatan-perbuatan iblis binasa, nggak ada lagi. Mereka itu sebagai hukuman, ya, narapidana, terdakwa. Mereka tidak bisa mengerjakan lagi perbuatan-perbuatan dosa. Betul, di surga itu tidak ada dosa. Ya, di neraka pun ya tidak ada dosa. Karena sudah dihukum semuanya. Di dalam keadilan Allah yang paling suci, iblis dan para pengikutnya ada neraka. Tetapi kepada pengikut Yesus Kristus, kita tetap melakukan hal yang benar. Kita memuji Tuhan, kita menikmati Yesus Kristus, kita akan bisa hidup bersama-sama Yesus Kristus selama-lamanya. Inilah Yesus Kristus. Dialah yang membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus pernah menyatakan 2 kali di dalam Alkitab suatu perkataan yang betul-betul mengenyahkan atau membinasakan iblis dan perbuatannya, yaitu perkataan enyahlah iblis. Itu waktu Yesus di padang gurun, waktu Yesus dicobai oleh iblis, ya, oleh setan. 3 kali dia dicobai, ya, secara yang paling besar itu pencobaannya. Dan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah engkau. Dan yang kedua adalah waktu Petrus menghalangi rencana penebusan. Tuhan Yesus, jangan mati di atas kayu salib. Aku akan melindungi engkau. Jangan sampai Yesus Kristus itu ditangkap, bahkan dihukum mati. Kemudian Yesus Kristus mengatakan, enyahlah iblis. Ya, kepada orang-orang yang menentang rencana Allah, itu adalah para pengikut iblis. Ya, melawan rencana Allah. Ini adalah bukti bahwa hanya Yesus yang dapat membinasakan iblis dan perbuatan-perbuatan iblis. Ayat 9, 1 Yohanes 3 ayat 9, kita lanjutkan kembali. Ini adalah identitas yang kedua dan perilaku manusia yang kedua, yaitu adalah setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tidak dapat berbuat dosa di sini adalah keep on sinning, ya. Boleh juga kita tafsirkan bahwa ada satu dosa yang tidak bisa dilakukan oleh orang Kristen, yaitu adalah mengkhianati Yesus Kristus. Ya, berarti kita nggak ada satu dosa yang memang kita tidak bisa lakukan. Menolak Yesus, mengkhianati Yesus, menghujat Roh Kudus, mencela Bapa, ya, menolak Allah Tritunggal, itu nggak bisa. Setiap orang Kristen itu pasti, ya, mau mengenal Allah Tritunggal ini.
Dan juga setiap orang Kristen pasti nggak mau terus-menerus melakukan dosa. Ini perbedaan dua identitas di dalam seluruh umat di dunia ini. Yaitu seorang yang Kristen itu tidak mau berbuat dosa lagi. Karena apa? Ada benih ilahi yang berbeda ya. Kita tuh punya Roh Kudus, ada benih ilahi, dan Roh Kudus ini pasti menentang perbuatan dosa. Kita nggak suka berbuat dosa, betul, meskipun kita jatuh ke dalam dosa. Kita lemah, ya. Tapi ada dorongan dalam diri kita, yaitu benih ilahi, God seed, ya. Suatu benih, suatu biji ilahi, yang akan mendorong kita terus untuk tidak boleh lakukan dosa. Tidak boleh lakukan dosa, tidak boleh lakukan dosa. Maka orang Kristen itu memang betul ya, orang Kristen itu lahir 2 kali, mati 1 kali. Kita lahir dari perut ibu kita, dan juga dilahir barukan oleh Roh Kudus. 2 kali kelahiran. Kelahiran fisik maupun kelahiran rohani. Tapi kita mati hanya 1 kali saja. Ya, secara fisik saja kita mati. Tapi hidup kita akan terus hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tidak mengalami kematian yang kekal. Nah, Roh Kudus di dalam diri orang percaya membuat kita terus-menerus tidak melakukan dosa, yaitu Roh Kudus itu menguduskan kita. Waktu berbuat dosa itu juga beda kualitasnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pikir dosa yang dilakukan orang Kristen yang sungguh-sungguh itu sama dengan perbuatan dosa yang dilakukan orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Ada beda kualitas ya, beda kualitas dengan dosa manusia baru maupun manusia yang belum dalam Kristus. Kita akan memiliki apa? Penyesalan yang besar, kesedihan yang kudus, kita akan mengalami pertobatan juga. Sedangkan orang yang melakukan dosa sebelum dalam Kristus, mereka bisa suka, menikmati, ya, inisiatif, ya, merencanakan. Bahkan perbuatan dosa itu menjadi hobinya. Nah, orang Kristen tidak memiliki hobi berbuat dosa, meskipun bisa jatuh ke dalam dosa. Orang Kristen tidak hobi melakukan dosa, meskipun kadang-kadang jatuh ke dalam dosa. Bahkan orang Kristen tidak hobi melakukan dosa, meskipun dia sering melakukan dosa. Orang Kristen sama sekali tidak mau melakukan dosa, karena apa? Karena ada Roh Kudus, benih ilahi itu ya. Ini perlu sekali kita menyadari diri kita dan memikirkan kehidupan kita. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang Kristen, kita itu lahir dari Allah. Pertanyaannya, kita sungguh-sungguh nggak lahir baru? Kita semua orang Kristen di sini, betul? Tapi betul nggak kita menyadari bahwa kita tuh sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus? Atau jangan-jangan kita belum pernah merasakan kelahiran baru itu? Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lahir, bayi kita lahir kan, waktu di dalam kandungan kita lahir, kita nggak merasakan proses kelahiran itu seperti apa. Tapi kita rasakan bahwa kita itu hidup. Demikian, lahir baru juga kita mungkin nggak ingat prosesnya kayak gimana. Kapan saya percaya Yesus, kapan saya minta ampun dosa kepada Tuhan. Tapi kita bisa sadari bahwa rohani kita itu hidup. Ada dorongan untuk membaca firman, ada dorongan untuk berdoa, ada dorongan untuk bersekutu dengan orang Kristen yang lainnya. Nah, kalau tidak ada dorongan itu, kita belum lahir baru. Kita harus minta. Kita juga mungkin, harus mengabarkan Injil kepada sesama kita yang belum lahir baru itu. Nggak ada dorongan. Malas baca firman, malas berdoa, malas ibadah, malas sakramen. Oh, berarti kita belum lahir baru kalau kayak gitu. Karena benih ilahi ini akan terus mendorong kita untuk hidup kudus, hidup berkenan. Meskipun apa? Kita hancur belur ya, babak belur. Ya mungkin kita jatuh ke dalam dosa itu, tapi ada dorongan terus. Ya seperti Daud. Daud sudah melakukan dosa pembunuhan. Daud sudah melakukan dosa ketidaksetiaan kepada bawahannya sendiri ya, yaitu Uria kan. Daud juga sudah berzina dengan Batsheba. Dosanya banyak, besar. Tetapi dia punya hati yang terus benih ilahi itu muncul. Sampai dia dikatakan pun Tuhan tidak segan mengatakan kepada Daud itu, Daud adalah the man after God's own heart. Orang yang selalu mengejar hatiku. Nah, pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang Kristen sudah berapa lama? Apakah senantiasa kita mengejar hati Tuhan? Yang mengejar kekudusan, mengejar kebenaran, atau kita membiarkan hidup kita?
dalam kesesatan, dalam keberdosaan, dalam kelemahan. Kita nggak ada kuasa untuk bisa bertobat. Kita butuh minta kuasa tersebut dari Tuhan sendiri. Mari kita renungkan hidup kita, apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu kebanyakan perbuatan iblis atau perbuatan yang baik, ya, perbuatan Kristus. Apakah hidup kita mencerminkan bahwa kita itu lahir dari Bapa atau jangan-jangan kita adalah anak-anak iblis, ya? Dan kita minta kuasa pada Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk menolong kita boleh terus bersandar pada firman Tuhan, terus menerus mematikan dosa dengan pertolongan kuasa Roh Kudus sendiri. Ya, kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, kiranya Tuhan menolong kita semua yang lemah dan kurang iman ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami sadari bahwa Engkau sudah memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Yesus Kristus sudah berkorban untuk datang ke dalam dunia ini, menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis, menderita bagi dosa-dosa kami, mati di atas kayu salib demi menebus segala hukuman dosa kami. Dan Yesus Kristus juga bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan pengharapan akan kebangkitan Yesus Kristus kepada kami semua, sehingga kami pun punya pengharapan akan hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah memberikan janji hidup yang kekal, dan kami juga sudah menerima hidup yang kekal itu. Ajari kami Tuhan untuk hidup di dalam janji-janji Tuhan, dan juga firman Tuhan, supaya hidup kami ini boleh berbuah bagi sesama. Berikan kami kuasa Tuhan untuk bisa melakukan perbuatan yang baik dan benar. Jauhkan kami dari segala perbuatan dosa, dan kiranya hidup kami pun boleh menyenangkan Tuhan, bisa menjauhi setiap ajaran-ajaran yang sesat, bisa menjauhi perbuatan-perbuatan yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.